Enggak terus preman-preman ngambilani konco wani mati. Kadang kiai santri belani kiai ini rapati wani mati. Suruh preman-preman nak tobat usur repot. Kulo ora nyesal mek tobate preman. Nah ana preman teng perapatan tobat. Niku terus ning masjid men itika terus mbek wong sopan. Niku ora pas ajane. Nah tobat itu tetep ning perapatan. Sing dhisik ganggu wong disingkirno. Jadi ku tobat tenan sehingga dhisik perapatan sing gawat dadi gak gawat. Mergo sing preman gawat diganti preman sing lunak. Ora terus neng masjid ya, sing iki tetep diganti generasi ini kan. Mesti ini maksudnya mesti orang kau selek buatan mesti ini tobatnya ngoten niku. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Surah Khairil Muhdubi alaihim waladhdallin. Terus niki napa niati nggih dawuhe Mu'ad bin Jabal niku ta'alu bina nu'min sa'atan. Terus Mu'ad bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh ayo rene moro aku ayo do iman bareng-bareng. Dados ngaji kados ngeten niki termasuk nambahin napa iman. Fala tuti mongko aja nurut sira al kafirin ing pira-pira wong kafir fi hawa ing dalam hawa nafsune kafirin. Jadi kalau jangan wong kafir ini menyangkut hawa nafsu. Tapi nak menyangkut kebaikan wong kafir sing kita kadang kalah baik dalam hal sosial ya malah Allah kadang meleno kita mereka kok kalah mbek wong kafir. Ini misalnya ngeten ini makanya Imam Suyuti nafsiri fala tutil kafirin ay fi hawa dalam hal yang bersifat hawa nafsu. Misalnya begini saya contohkan Allah melekno wong mukmin. Ada sahabat ketika perang itu tangannya terputus, kakinya juga terputus. Terus matur Rasulullah, ya Rasulullah gara-gara perang derek engkau saya tangannya putus, kaki saya putus. Ternyata tidak diapresiasi sama Allah, malah disalahkan. Gini kok Allah terus nurono ayat iyam saskum korhun faqad massal qawma korhum mislu. Jika anda luka karena perang, orang kafir pun luka. Wong kafir, wong gento wae wani luka demi kekafiran, kok kowe wong Islam dari demi Allah ora wani luka. Jika masyhur di kalangan para ulama, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kezaliman. Ya saya ulang lagi, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kezaliman. Misalnya kita jadi kiai ora enak, ada gaji tetap, tepat-tepaan, kadang untuk duit, kadang ora. Enak jadi PNS, gajinya tetap. Nanti kita disalahkan Tuhan. Pedagang narkoba itu gajinya juga nggak tetap. Resikonya tinggi, ditangkap polisi, hukumannya mati, itu saja berani. Kowe nyai terima ngono ra wani. Kowe tahajud kanyeben, bengi-bengi tangi tahajud kanyeben. Tukang maling ayam bengi-bengi tangi nyolong. Resikonya tinggi, banyak wani. Jadi nanti kowe di depan Tuhan dimaki-maki, kesalahan kita akan dibandingkan kezaliman. Lan orang soleh ditangi duit ra oleh medhit, sebenarnya dibandingno maling utang-utangan orang soleh ra utang-utangan. Ya memang begitu. Nah itu yang dimaksud ayat intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah malah ya. Jika kamu merasa sakit karena berjuang demi agama, orang-orang zalim juga sakit karena kezalimannya. Toh mereka berat. Coba jadi kiai badan narkoba resikonya tinggi mana coba? Resiko jadi badan narkoba, antar geng narkoba juga musuhan, takut ditangkap polisi. Jadi kiai paling ngomong hasud sidik-sidik, paling mau ngerasani. Kiai soalnya ngomong tok, langsung ngelakoni, paling gitu. Podo kiai ini paling hasud. Ya sidik-sidik lah, paling seret. Kalau badan narkoba gak cocok, nembak. Karena rivalitas mereka ekstrim. Sehingga kalau sampai cemen jadi kiai nanti ya diingatkan Allah dibandingkan orang apa? Jadi eling-eling. Terus semua kesalahan kita, loyalitas kita pada agama nanti dibandingkan orang zalim karena mereka loyal sama pekerjaannya, sama kezaliman. Enggak terus preman-preman ngambilani konco wani mati. Kadang kiai santri belani kiai ini rapati wani mati. Suruh preman-preman nak tobat usur repot. Kurang ora nyesal tobati preman. Nah ana preman teng perapatan tobat. Niku terus ning masjid men itika terus mbek wong sopan.
Niku rapas aja nih. Nah, tobat itu tetap neng perapatan. Sing dhisik ganggu wong disingkirno. Jadi ku tobat tenan sehingga dhisik perapatan sing gawat dadi gak gawat. Mergo sing preman gawat diganti preman sing lunak. Ora terus neng masjid ya sing iki tetep diganti generasine kan. Mesti ini maksudnya mesti orang kau tuh selek bukan mesti ini tobatnya ngoten niku. Sayyidina Umar itu dulu itu menakut-nakuti orang Islam. Anggerono ini wong Islam wedi kabeh. Terus Abu Bakar itu wedi kabeh wedi. Suatu saat Rasulullah mlaku ngerti Umar gelut ning ukat menangan. Kata Rasulullah andikan yang Islam itu hebat Islam. Hanya Rasulullah berdoa wa ma'izal Islam di Umar. Akhirnya Umar masuk Islam. Hari Kamis masuk Islamnya. Ya kira tau mikir tuh sadinane niku lho ora sadinane Tuhan Kamis masuk Islam. Ning omahe adike niku IP-ne. Kok diwacana Quran surat Tuhan. Bareng Islam metuki Nabi, mun wae hasil bar Islam teng Masjidil Arqam ning bene Nabi terus. Langsung marani Abu Jahal ora terus. Ning masjid menenge langsung marani Abu Jahal. Anggere ki ganggu Nabi tak pateni. Bariku mau raya Abu Jahal. Aku saiki wis Islam iki ganggu Nabi tak pateni. Gentenan wong kafir sing delik. Paham nggih? Jadi enak maksudnya. Lah misalnya terus Umar jadi sopan santun terus ketemu wong dilo, ketemu Abu Lahab monggo daerah. Artinya gak ada perubahan kan. Lan rukun mantan preman boten kok tobatin ning kene ora ora. Boten yo harus kiai ini. Mesti ini ngoten. Makanya Wahsy itu yang bunuh Sayyid siapa? Hamzah. Karena dia disuruh Hindun itu istrinya Abi Sufyan itu. Itu setelah membunuh Sayyid Hamzah dan dia Islam. Dan Nabi tidak siap melihat wajah Wahsy. Sumpahnya Wahsy apa? Saya bersumpah akan membunuh orang paling dibenci Rasulullah. Sebagaimana saya pernah membunuh orang paling dicintai Rasulullah. Terus tobatnya dia mateni Musailamah al-Kadzdzab. Wong sing ngaku Nabi ngarang Quran. Itu sing mateni sinten? Wahsy. Jadi Wahsy sebagaimana aku pernah membunuh orang paling dicintai Rasulullah, tobat saya membunuh orang paling dibenci. Ya, misalnya terus Wahsy tobat, sampai nyapu masjid, terus gak duwe selera tarung, zaman kafir tarungnya tenanan, bareng Islam menyapu masjid, bariku misalnya jedingnya, bareng jak perang wedi wae repot. Ya ini ide pula tapi orang bisa lakukan. Ini mau cerita ilmu, teman orang itu ngelakoni. Itu gale wong preman brak-brak, blojo narkoba entek akeh dilakoni, go judi diakoni. Sewengi orang preman itu kalau judi 2 juta 3 juta, bareng tobat ngoboni masjid 10.000. Padahal dunyane jek akeh. Mestine tobat kok. Saya zaman judi semalam 3 juta. Sekarang kalau pengajian atau ke masjid semalam 3.100.000 tahun diluwai. Ora malah pas tobat nglebok nang malah masjid yo. 10.000, kadang 2.000. Repot. Tapi ya apik tobat, mesti cerita. Tidak begitu, mestinya berbanding. Bagaimana sama tak kok tobat itu cara ulama kayak ngoten itu berbanding. Malah riyen Khalid bin Walid itu jadi panglima perang Islam itu. Saya masih ingat makalahnya Khalid bin Walid. Fakama anni aktsartul qatla fi kufri aktsartul qatla fi Islam. Dulu ketika saya kafir adalah sangat banyak membunuh orang Islam. Perang Uhud kalah itu karena panglima orang kafir adalah Khalid. Dia cakap sekali dalam mengatur strategi perang. Khalid itu utek elek kan, pikirannya ala sahabat yang menungso rugen kayak wong wedok ambek apa jenenge. Gonimas mesti medhun. Ya sahabat ora kabeh kaya aku kan ono kok kowe barang macam-macam. Gunung Uhud itu dhuwure mok sak musolane iki Damira Gunung Uhud kaya Merapi ini mboten. Nah kaya Merapi amanah ning dhuwur tetep ra kenek, melayang. Jadi Gunung Uhud itu dhuwure mok sak musolane mbok dhuwur pundi. Monggo nanti mriko. Bolak-balik kan gak bisa nek rong tau. Kulo kaya wong India dadi melok itikaf teng Gunung Uhud. Mbok piye dalile bapak ya ora ora. Lah itu Khalid bin Walid pinter, dia ketika kalah itu muter ke belakang terus ghanimah itu dilepas. Ya, dulu itu dalam perang dulu itu ghanimah itu kan perempuan sama apa? Ya sama barang-barang itu.
Ketika dilepas itu dianggap sudah mengaku kalah. Ada sahabat yang rohen-rohen itu udah kabur sahabat, ada sahabat papan atas, sahabat yang seperti itulah. Sahabat kebanyakan turun ternyata Khalid itu muter terus naik dari belakang. Pas sahabat turun, dia naik dari apa? Yo penak karek mana iko dhuwur, itu akhirnya kalah. Itu ya gara-gara strategi ini Khalid bin Walid. Nah terus dia bersumpah, saya bersumpah semua kecerdasan saya, semua kecanggihan saya akan saya gunakan untuk membela Islam. Ini klimaknya itu di perang Tabuk, di perang Yarmuk, di perang Tabuk. Itu di panglimani siapa saja yang ditunjuk Nabi itu kalah. Termasuk Ja'far bin Abi Thalib. Itu padahal panglima yang ditunjuk Nabi. Usama jadi kalah. Abdullah ya kalah. Semua yang ditunjuk Nabi itu mati semua. Akhirnya panglima diambil siapa? Khalid. Taruh saja gini strateginya. Anggap saja Arab itu padang pasir. Tidak sama biar tahu bahwa orang soleh yang cerdas itu banyak. Jangan kira soleh itu tidak butuh kecerdasan, butuh. Arab itu kan padang pasir. Mau jelas gini. Gambarannya apa? Padang pasir. Itu kalau perang itu kan taruh saja orang Islam itu 3.000 musuhnya 10.000. Memang kejadiannya gitu 3.000 musuh 10.000. Itu kan berbanding berapa ya? 30 ya? 1 banding 3 ya? Nah itu dulu pasukan-pasukan Islam dulu itu sama-sama seperti soft sholat, jadi memanjang. Ya akhirnya perang itu kelihatan sekali mana yang sedikit, mana yang banyak. Tapi oleh strategi itu dirubah. 100 orang di depan, anggap saja gitu. Kayak tak kayak gambaran cara Jawa paling gampang. Lagi macam kitabnya malah bingung loh. 100 pasukan kuda yang di depan itu disuruh negarkan kuda, disebut fal mughirati subha itu. Yang itu wal adiyati nopo? Fal mughirati subha itu. Jadi pokoknya anggap seperti itu. Fal muriyati apa? Qataha. Kuda yang 100 di depan disuruh menegarkan. Pokoknya kon gerak sehingga debu itu banyak bertebangan. Terus pasukan yang 3.000 itu disuruh memanjang sepanjang-panjangnya. Karena di depan ini ada tegaran kuda tadi, orang kafir yang di sana itu melihatnya ada bantuan datang baru. Pasukan Islam teko waket, panjang lagi. Dikira jumlahnya itu sampai 50.000 lebih. Paham sih maksudnya? Sehingga orang kafir melaju perkara ini tidak mungkin kita tandingi. Orang Islam dapat bantuan baru, padahal ya wong podo. Mau bari setok dirubah. Nah, misalnya si mimpin Mustafa sebuah jari mati ya sakit, mati kafir misalnya. Nah itu artinya dia masih ingat betul, saya dulu pernah menggunakan kecerdasan yang sama untuk mengalahkan umat Islam. Saya bersumpah kecerdasan yang sama akan saya gunakan untuk memenangkan Islam. Besok bayang nonton aneh padang pasir 3.000 orang yang 100 di depan negarno kuda supaya pandangan tidak begitu jelas. Terus yang belakangnya memanjang dari jauh kan kelihatan pasukan dapat bantuan baru. Padahal ya orangnya sama. Akhirnya orang kafir merasa wah nggak imbang. Kita ada imbang karena orang Islam dapat bantuan. Terus menang. Lalu itu tobat bener gitu loh. Orang kok pas kafir cerdas, buang Islam tobat nyaku masjid. Sebarigus ngaji ngantuk. Padahal zaman kafir cerdas memperdayakan ekonomi nanti suga bergede. Bareng Islam terus dunia nintek melarat terus nyapu masjid sebarigus sholat qobliyah ba'diyah mulai mau puasa sunat. Ya tidak apa-apa itu tapi suga tetap zaman kafir suga. Zaman Islam kirim dia zaman Islam ya suga terus kecerdasan dan hartanya untuk liizatil Islam mestinya tapi ya nggak apa-apa kalau ada tobat model gitu ya nggak apa-apa.